Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah cerita klasik yang jujur aja kocak banget dari 1001 Malam. Ini kisah tentang gimana sebuah rencana yang kelihatannya simple banget bisa jadi, ya ampun, berantakan total. Tapi sebelum kita mulai, saya mau nanya dulu nih. Menurut Anda, apa sih halangan terbesar dalam urusan cinta? Apakah restu orang tua yang nggak turun-turun? Atau mungkin adanya saingan yang cemburuan ya? Atau bisa jadi halangannya itu sesuatu yang kelihatannya sepele banget, tapi aduh bikin kesalnya minta ampun. Misalnya janji ketemu tukang cukur. Oke, kita mulai ceritanya ya. Jadi, tokoh utama kita ini seorang pemuda tajir di Baghdad. Dulu dia benci banget sama perempuan. Tapi suatu hari dia jatuh cinta. Jatuh cintanya parah banget, sampai bikin dia sakit. Nah, untungnya ada Mak Comblang yang bantu. Akhirnya berhasil nih diatur pertemuan rahasia sama si gadis pujaan yang ternyata putri hakim kota buat hari Jumat nanti. Rencana udah oke banget nih. Jadi, intinya simpel banget. Rencananya udah ada, taruhannya besar, tugas si pemuda ini cuma satu, datang tepat waktu. Gampang kan? Harusnya sih nggak ada yang bisa salah. Ternyata banyak yang bisa salah. Jadi sebelum berangkat, dia mikir mau cukuran dulu biar rapih. Dia panggil tukang cukur yang ternyata, gimana ya bilangnya, kerjanya super lambat. Nah, disinilah masalah utamanya dimulai. Prioritas mereka tuh beda 180 derajat. Si pemuda pengen cepet-cepet kelar. Si tukang cukur, dia malah pengen ngobrolin astrologi, cerita soal 6 saudaranya, dan pokoknya ngomong terus nggak ada remnya. Bukannya langsung ambil pisau cukur, si tukang cukur ini malah ngeluarin astrolab. Terus dengan seriusnya dia bilang, menurut perbintangan, inilah waktu yang paling pas buat potong rambut. Udah mulai nggak bener kan? Dan yang paling ironis, dia ngenalin diri sebagai Asyamit yang artinya si pendiam. Si pendiam! Habis itu, dia langsung nyerocos cerita soal keenam saudaranya yang juga sama cerewetnya. Bukannya kerja, dia malah ceramah ke si pemuda yang udah panik setengah mati. Dia bilang sabar itu penting, bahkan ngutip-ngutip ajaran Nabi. Padahal, waktu terus jalan loh. Saking putus asanya, si pemuda sampai nawarin semua makanan pesta ke dia. Biar apa? Biar cepat pergi. Si tukang cukur malah sibuk ngecek makanannya satu-satu. Diliatin, dicium, dikomentarin. Makin lama kan jadinya? Oke, dan dari sini semuanya jadi benar-benar di luar kendali. Ayo kita lihat gimana bantuan dari si tukang cukur ini malah bikin semuanya jadi bencana total. Jadi, si tukang cukur ini ngerasa wajib nolongin, malah mengubah pertemuan rahasia jadi tontonan umum. Dia ngikutin si pemuda, terus dengar teriakan dari dalam rumah. Padahal itu cuma pelayan lagi dihukum, tapi dia langsung panik dan mikir tuannya dibunuh. Dia sobek-sobek bajunya sendiri, lari ke jalanan, teriak-teriak mancing keributan massal. Di kepala si pemuda cuma ada satu hal, kabul. Tapi ya itu, biang keroknya malah terus ngejar-ngejar dia. Proses kaburnya itu udah kayak di film-film. Bayangin, dia sembunyi di dalam peti, lompat keluar sampai kakinya patah, terus nyebar-nyebarin koin emas buat bikin kerumunan orang buyar. Akhirnya berhasil juga dia kabur dari massa. Tapi tentu saja si tukang cukur berhasil nemuin dia lagi. Dan dengan super pede, dia ngaku udah nyelamatin si pemuda. Malah nyalahin si pemuda katanya rencananya jelek. Kebayang nggak sih? Jadi, apa sih intinya dari semua kekacauan ini? Ternyata cerita dari abad ke-8 ini masih relevan banget sampai sekarang. Ini soal rasa frustrasi yang kayaknya kita semua pernah alami. Si tukang cukur ini kan sebetulnya bukan orang jahat ya. Dia itu semacam arketipe klasik. Tipe orang yang ngerasa paling tahu, paling niat bantu, tapi tindakannya malah bikin runyam semua. Kenapa? Ya karena dia cuma mikirin dirinya sendiri dan gak peka sama situasi. Pasti kita semua pernah ketemu orang kayak gini kan? Dia mikir dia pahlawannya, padahal dia sumber masalahnya. Dan ini nunjukin betapa kuatnya gangguan dari satu orang aja. Bayangin deh, si pemuda ini sampai trauma berat. Dia rela ninggalin Baghdad, ninggalin rumah, ninggalin semua hartanya. Cuma buat satu hal, bebas dari si tukang cukur. Nah, ini jadi pertanyaan penutup buat kita renungkan bareng-bareng. Siapa sih tukang cukur cerewet di hidup Anda?